Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Asma sebagai nominasi dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Rahma Dewi Dasari, saya Sendiri, saya Delia. Ini kelompok 9 akan kelompok 10 akan mempresentasikan hasil observasi mereka. Yang pembahasan pertama akan dibacakan oleh Rama. Pada Rama dipersilakan. Maaf, untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Yesa. Pada Yesa dipersilakan. Baiklah, topik masalahnya pada observasi yang dilakukan di SD Negeri 100 Bungo di kelas 5 ditemukan bahwa ada sejumlah siswa yang belum mampu membaca dengan baik. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena kemampuan membaca adalah fondasi penting dalam proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Di usia tersebut, siswa seharusnya sudah memiliki keterampilan membaca yang cukup untuk memahami berbagai teks pelajaran. Permasalahannya, saat wawancara dengan guru kelas 5 ditemukan bahwa beberapa siswa belum bisa membaca dengan lancar. Hal ini bertentangan dengan harapan bahwa siswa kelas 5 sudah memiliki kemampuan membaca untuk memahami berbagai teks pelajaran. Menurut Mahfudani dan Rizwari, salah satu penyebab utama kesulitan membaca adalah kurangnya pembiasaan membaca di kelas awal dan minimnya medis pembelajaran yang efektif. Urgensi masalah. 1. Dampak terhadap pembelajaran lintas mata pelajaran. Berdasarkan penelitian Adriana et al. 2002, siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan kesulitan memahami pelajaran di berbagai mata pelajaran lainnya. Membaca adalah keterampilan dasar yang diperlukan untuk menyerap informasi, memahami instruksi, dan memecahkan masalah dalam pembelajaran. Tanpa kemampuan membaca yang memadai, siswa akan tertinggal dalam berbagai aspek pembelajaran. Hambatan berpikir kritis dan analisis teks. Rosmawati 2023 menyatakan bahwa siswa yang mengalami kesulitan membaca seringkali tidak mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk memahami informasi yang tertulis, sehingga mereka tidak dapat menganalisis, mengevaluasi, atau menarik kesimpulan dari teks yang mereka baca. Ketiga, tertinggal dalam literasi di tingkat pendidikan berikutnya. Serika et al. 2021 menegaskan bahwa siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan menghadapi kesulitan dalam mengejar ketinggalan literasi di jenjang pendidikan selanjutnya. Ketinggalan ini dapat berdampak jangka panjang pada kualitas pendidikan siswa, sehingga mempengaruhi peluang mereka untuk sukses dalam pendidikan atau kehidupan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan panduan dan rekomendasi terkait solusi untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. 1. Mahfudoni dan Rizwari 2024 menyebutkan bahwa pembelajaran membaca memerlukan pendekatan khusus untuk siswa yang tertinggal. 2. Serika et al. 2021 menemukan bahwa media visual efektif dalam membantu membaca pemahaman. 3. Adriana et al. 2002 menunjukkan bahwa permainan edukatif berbasis literasi dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa. Namun, terdapat gap atau celah dalam penelitian tersebut. Belum banyak penelitian yang menginteraksikan permainan edukasi berbasis literasi dengan teknologi logikal untuk membantu siswa mengalami kesulitan membaca, khususnya di tingkat kelas 5.
pembelajaran melalui pengalaman yang interaktif dan adaptif. Solusi permasalahan yaitu pembimbingan guru dalam kelompok belajar kecil. Selain penggunaan teknologi digital, pembelajaran langsung dari guru juga menjadi komponen penting. Guru akan membentuk kelompok belajar kecil untuk memberikan pendampingan intensif kepada siswa yang kesulitan membaca. Kelompok ini memungkinkan siswa mendapatkan perhatian lebih dan latihan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan yang menarik dan bermakna. Kombinasi permainan edukatif dan teknologi digital dirancang agar siswa tidak hanya belajar membaca tetapi juga merasakan senang dan termotivasi. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik sehingga siswa lebih antusias dalam meningkatkan kemampuan membaca mereka. Evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Solusi ini juga mencakup evaluasi berkala terhadap perkembangan kemampuan membaca siswa. Berdasarkan hasil evaluasi, guru dapat melakukan penyesuaian dengan strategi pembelajaran atau permainan yang digunakan sehingga hasil pembelajaran lebih optimal. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 10. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada audiens. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada Reni, silakan. Baiklah, saya ada pertanyaan kepada kelompok 10. Metode apa yang cocok untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan pemahaman siswa dalam membaca? Baiklah, terima kasih kepada Reni. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak, mohon beri waktu kepada kelompok 10 untuk memberi dan mencari jawaban terlebih dahulu. Baiklah, di sini kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari Reni yang akan dijawab oleh Rama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reni, pertanyaannya yaitu metode apa yang cocok untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan pemahaman siswa dalam membaca, yaitu dengan menggunakan metode Descartes. Metode itu adalah metode yang menggabungkan beberapa metode yang demonstratif, diskusi seperti diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Baiklah, kepada Reni, apakah